Ya, kita sudah lihat bersama pemirsa bahwa sudah digelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR, bahkan juga dengan KPU dan pemerintah yang akhirnya menyetujui PKPU nomor 8 tahun 2024 ini mengakomodir putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sudah melihat tentunya serangkaian beberapa hari terakhir aksi massa yang dilakukan dan juga memprotes. Akhirnya kemudian DPR mengakomodasi masyarakat dan juga menyetujui PKPU ini sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang kemudian harus kembali diawasi lagi supaya memang tidak ada lagi multitafsir dan bagaimana ini apakah sudah sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Untuk membahasnya kita langsung saja bersama dengan ada Komisioner KPU RI, Mas Idam Holik yang bergabung secara virtual. Mas Idam, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga selanjutnya bergabung di studio sudah ada pengamat politik kita, Mas Hoirul Umam. Mas Umam, selamat malam. Malam Mbak Gita, malam Pak Idam, Mas Adil. Ya, dan juga tentunya ada anggota Perludem, Mas Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, apa kabar? Malam, baik Mbak Gita. Oke, saya ke Pak Idam atau Mas Idam terlebih dahulu. Hari ini sudah digelar RDP bersama dengan DPR dan juga KPU dan juga pemerintah. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa tadi jalannya rapat dengar pendapat yang berlangsung pada hari ini, Mas? Pada hari ini tanggal 25 Agustus 2024, KPU diperkenankan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Hari tadi rapat tersebut dilaksanakan mulai jam 10.30 sampai dengan selesai dan rapat tersebut berjalan lancar karena baru kali ini proses konsultasi dilakukan dalam waktu yang singkat dan alhamdulillah pembentuk undang-undang dapat memahami atas rancangan PKPU yang kami susun berdasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Jadi dengan demikian hari ini kami sudah menyelesaikan konsultasi terhadap perubahan PKPU pencalonan tahun nomor 8 tahun 2024 dan di siang hari ini juga kami telah menyelesaikan rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah pada malam hari ini PKPU tersebut sudah bisa kami publikasikan dan sudah bisa menjadi rujukan bagi KPU di daerah dalam rangka menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus selama 3 hari ke depan sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Oke, Mas ingin mengkonfirmasi kembali, artinya untuk PKPU nomor 8 ini akan disahkan pada malam hari ini dan segera disebar ke KPU daerah, betul Mas? Ya, malam hari ini kami akan undangkan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan nanti tengah malam mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar akan kami sampaikan kepada KPU di daerah sehingga pada tanggal 26 Agustus 2024 KPU di daerah sudah memiliki dokumen peraturan KPU yang dimana peraturan KPU yang baru ini merupakan hasil perubahan dari PKPU nomor 8 tahun 2024. Oke, baik. Selanjutnya saya langsung ke Mas Umam ya. Ini kan kita lihat ya respon yang cepat juga dari KPU, DPR juga dari pemerintah akhirnya mengakomodasi PKPU ini sesuai dengan putusan MK. Bagaimana ini Mas Umam melihatnya? Iya, PKPU dalam konteks ini kerja dari KPU memang banyak kejutan ya. Di satu sisi dulu prosesnya begitu bersemangat sehingga kemudian sampai lupa itu untuk berkonsultasi. Terutama ketika putusan MK 90 tentang syarat wakil presiden dulu. Tetapi kali ini tampaknya dilakukan secara tertib. Bahkan tertibnya ini juga memunculkan tanda tanya apakah tertib ini memang secara prosedural ataukah sebenarnya ini adalah bagian dari upaya negosiasi terhadap sohibul hajat. Ini yang punya hajat ini adalah kekuatan-kekuatan politik besar di dalam DPR yang kemudian terrepresentasikan di dalam Komisi 2. Tetapi terlepas dari itu bahwa keputusan politik dari sejumlah kekuatan politik yang ada di DPR yang kemudian difasilitasi oleh KPU, ya kita harus apresiasi bahwa kemudian akhirnya menetapkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma yang kemudian harus diikuti dalam PKPU nomor 8 tadi. Nah, adapun kemudian implikasi saya pikir akan cukup banyak implikasinya. Dan salah satu yang mendapatkan impact cukup serius adalah terkait dengan syarat umur.
Tampaknya Mas Kaisang harus menunda keinginannya untuk maju dalam kontestasi Pilgub, meskipun di saat yang sama tetap membuka ruang bagi dia kalau misal kemudian mau maju di level wali kota misalnya. Nah, di mana posisinya saya pikir itu nanti menjadi kalkulasi di internal masing-masing. Tetapi sekali lagi ini sudah tenggat waktu yang sangat final. Proses harmonisasi dilakukan dengan Menkumham malam ini. Kalau misal kemudian sudah diketok malam nanti, kemudian besok terdistribusikan, kita harapkan semua pihak untuk mengawal ini dengan baik dan jangan lagi ada yang bermain api. Karena kalau misal kemudian nanti ada manuver lagi, perubahan lagi, justru akan menciptakan political chaos yang sangat tidak produktif ke depan. Oke, Mas Fadli, melihat ini bagaimana? Apakah ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ya? Ini kan sudah diakomodir dan juga dikhawatirkan tidak ada multitafsir lagi atau celah-celah lainnya. Ya, menurut saya sih satu perspektif yang mesti diluruskan adalah ini bukan soal sudah diakomodir atau tidak diakomodir, dan proses perubahan peraturan KPU agar sesuai dengan putusan MK menurut saya itu tidak ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan KPU hari ini. Ini memang sesuatu yang sudah mereka harus kerjakan, sesuatu yang mereka harus mereka lakukan sejak awal begitu putusan MK nomor 60 dan 70 dibacakan. Jadi kalau kemudian kita bicara sekarang apakah mereka sudah mengakomodir apa maunya publik, menurut saya posisinya bukan itu. Sekarang isunya adalah KPU sadar atau tidak, DPR, Presiden sadar atau tidak, bahwa tindakan atau kemudian langkah politik mereka kemarin, ketika coba kemudian menganulir putusan MK dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, itu diakui sebagai sebuah kekeliruan atau tidak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, apa yang kemudian dilakukan KPU, merevisi peraturan KPU tentang pencalonan, terutama soal syarat usia ya. Soal syarat usia yang awalnya ditetapkan, dihitung saat pelantikan, itu sesuatu yang sudah diatur oleh KPU dalam peraturan KPU mereka. Nah, ini yang diubah lagi setelah MK kemudian memutus dengan putusan 70 dan memasukkan klausul baru terkait dengan syarat pencalonan yang beralih tidak lagi memakai besaran kursi, tapi hanya memakai besaran perhitungan suara sah yang menyesuaikan dengan jumlah DPT dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi Mbak Gita, menurut saya ini sesuatu yang memang harus dikerjakan dari awal. Jadi jangan merasa kemudian Presiden, DPR, kemudian termasuk juga KPU ya kami adalah pahlawan yang kemudian menyerap aspirasi masyarakat untuk melaksanakan putusan MK. Menurut saya tidak. Putusan MK itu harus dilaksanakan erga omnes, ansih sejak putusan itu dibacakan. Jadi ketika protes publik meluas kemarin, itu adalah reaksi atas tindakan Presiden, atas tindakan DPR dan KPU yang katanya juga waktu itu menunggu konsultasi dengan DPR atau menunggu sikap DPR dan Presiden terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang memang harus dikerjakan oleh penyelenggara negara, oleh penyelenggara pemilu untuk patuh dan memastikan setiap kerangka hukum itu sesuai dengan norma-norma dan kaidah hukum yang berlaku. Oke, harus sesuai, termasuk juga tadi sempat disinggung oleh Mas Fadli, baik juga Mas Umam, mengenai salah satu klausul ataupun putusan 70 terkait dengan syarat umur yang kemudian umur 30 pada saat bukan pelantikan tapi saat penetapan. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan ya oleh Mas Idam Holik. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.